dia akan memanfaatkan kecenderungan badaniah kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memenuhi selera badan kita. Tapi ketika hati ini diisi dengan Allah, maka setan tidak akan bisa bersemayam di dalam hati kita. Dan hati inilah yang menjadi nahoda pergerakan kita. Hati ini yang membawa kita, gerak badan kita, keseharian kita, kegiatan kita, bahkan hal yang sepele pun akan menjadi ibadah. Kita bangun tidur, hati ini selalu ingat Allah, maka jadi ibadah. Kita mandi, karena ingat Allah, kita ibadah. Nah, itulah tantangan buat kita sih sebenarnya. Selama ini kita itu kadang-kadang lupa tuh istighfar gitu ya. Maka jadi tanda kutip yang sempat saya bicarakan bahwa kayak setan itu menjadi kambing hitam kita gitu loh. Badan kalau kita bicara setan itu, loh bukan saya yang berbuat apa-apa. Tetapi ketika tadi bicara tentang istighfar itu mungkin bagian dari menangkal godaan setan ya Pak Iwan. Ya, betul. Ya. Karena memang ada di dalam Al-Quran bahwa setan sendiri merasa dituduh gitu, sebagai biang keladi dari kesesatan kita. Karena itu sebetulnya memang pada dasarnya ketika kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita, maka otomatis kita akan terbawa oleh ritme hedonis itu. Tapi setan pun memang memanfaatkan setiap saat ketika kita lupa, maka dia memanfaatkan. Oleh karenanya jangan diberi kesempatan, karena tanpa setan pun kita sudah repot. Gak ada setan aja udah repot ya. Ditambah campur tangan setan. Waduh, emang setan punya tangan, Pak? Ya, itu pertanyaan menarik yang kedua, Pak. Dan ini lebih menarik lagi. Mudah-mudahan ini menjadikan kita makin fokus dengan tujuan hidup kita. Pernahkah Bapak merasakan bahwa agama yang Bapak anut ini selama ini, Islam contohnya, adalah sebuah pilihan hidup yang Bapak putuskan melalui suatu proses pencarian dan perenungan yang panjang, atau sekedar sebuah warisan sosial yang lebih banyak mengatur sisi ritual hidup Bapak? Secara umum bangsa Indonesia ini yang Islam adalah karena warisan. Karena orang tua kita Islam, kita menjadi Islam. Tapi juga ada beberapa yang karena memang pencarian. Yang pada umumnya kita adalah karena orang tua kita Islam, kita harus bersyukur. Kita secara langsung diberi anugerah berislam. Tapi ingat, itu tidak cukup. Ya, kita harus membangun kesadaran tentang Islam. Kita harus membangun kesadaran tentang tugas kehidupan kita. Kita harus membangun kesadaran tentang pemeliharaan kemanusiaan kita, yang itu menjadi amanah besar kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah di bumi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini hasil proses perenungan, ya warisan, tapi yang didalami oleh proses perenungan. Gitu. Harus begitu karena apa? Karena memang membangun kesadaran harus melewati sebuah proses yang mungkin kalau istilah Al-Quran itu mentadaburi ya. Menghayati, memaknai. Menarik. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Sambil ngopi, Pak. Oh, boleh. Penting itu ngopi ya. Ngobrol perkara iman. Yang keempat nih pertanyaan, Pak. Apakah selama ini Bapak merasa bahwa usaha Bapak merupakan sebuah rangkaian ibadah kepada Allah? Seperti yang Anda rasakan ketika melakukan sholat 5 waktu. Ya, kalau secara khusus sholat itu memang adalah sebuah ibadah formal yang harusnya memang menjadi rangkaian ibadah. Walaupun tidak jaminan orang sholat merupakan ibadah. Karena menarik nih. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan. Karena apa? Karena harus niatnya dulu harus clear. Ya. Niat ini adalah passwordnya clear. Ketika niatnya bersih karena Allah, maka jangankan sholat yang memang secara ritual adalah ibadah kita, hal lain pun menjadi ibadah. Tapi coba saya lupa pertanyaan apa tadi? Apakah selama ini merasakan bahwa usaha yang kita lakukan adalah sebuah rangkaian ibadah kepada Allah, seperti halnya sholat? Ya. Jadi kembali ke awal ya. Kita tidak bisa pungkiri. Satu saat kita ngikutin hawa nafsu, satu saat kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan insya Allah menjadi ibadah. Ketika kita terlena dan mengikuti hawa nafsu, secara pasti bahwa itu bukan ibadah, karena sedang berbakti kepada hawa nafsunya, sedang melayani Tuhannya yang hawa nafsu itu. Jadi itulah usaha kita, bagaimana upaya kita
setiap saat selalu ingat, selalu sadar, selalu beristighfar, selalu menyebut nama Allah, apa? Agar segala rangkaian itu menjadi ibadah. Apakah saya selama ini seperti itu? Saya juga manusia pada umumnya yang lemah dari sisi materi. Kita hanya berusaha meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah agar hidup kita bisa selalu dalam lindungannya dan ridhonya. Luar biasa. Jawabannya itu keren-keren loh Pak, menurut saya sih bagus, luar biasa, yang mudah-mudahan saya juga belajar juga terus gitu kan. Artinya saya di awal juga saya tadi bilang bahwa kita tidak cukup belajar dari buku, dari guru, dari orang-orang yang kita temui seperti sekarang ini gitu kan. Kita jadi tahu gitu, oh ternyata memaknai hidup dengan tujuan hidup itu seperti apa. Salah satunya yang Bapak paparkan tadi. Pertanyaan berikutnya Pak, yang kelima nih, capek Pak? Minum kopi dulu. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Nah, mengapa menurut Bapak nih Allah tidak memberitahukan kepada kita sebagai manusia jadwal kematian kita? Karena kita ada di dunia adalah semata-mata untuk diuji siapa yang terbaik, gitu. Dan Amalnya ya, amalnya siapa yang terbaik perbuatannya. Nah ini menarik nih, sebelum Bapak tanya lebih jauh nih tentang itu. Ada sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu adalah, yang pertama adalah amal dan ibadah gitu ya. Amal ibadah kita kan, diuji amal ibadah kita baik atau tidak gitu. Dan ibadah itu sebenarnya apa sih korelasinya antara amal dengan ibadah gitu kan? Sebetulnya menurut saya agak rancu karena amal dan ibadah. Ibadah, amal itu adalah ibadah. Ibadah itu kalau dalam arti bahasa ya penghambaan, menghambakan diri. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sederhana, bakti lah. Berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mengikuti segala perintah dan larangannya, menjauh segala larangannya. Kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Setiap langkah kita, setiap tindakan kita selalu melihat ini boleh tidak, Allah ridho tidak, atau ini dilarang nggak sama Allah. Maka ketika kita mempertimbangkan segala sesuatu karena Allah menyuruh seperti apa, maka itu menjadi perbuatan. Amal itu perbuatan yang menjadi nilai ibadah. Jadi amal ibadah mungkin satu idea mungkin ya, tapi bukan sesuatu yang kadang-kadang kita memang di Indonesia agak rancu. Gitu. Ibadah selalu dikonotasikan dengan ritual. Menarik. Ya, ketika kita rancu mengartikan ibadah semata-mata hanya ritual, maka menjadi sebuah dikotomi. Oleh karenanya kadang-kadang kita sering sekali mendengar bahwa orang tua kita selalu menyiasati kalau sudah tua fokus saja ibadah. Kita ini sudah tua ya ke masjid ibadah. Ibadah itu selalu dikonotasikan dengan ke masjid, berpuasa. Padahal ibadah itu secara umum ya perbuatan kita dari awal sampai kita mati kelak. Nah, lalu pertanyaan, kenapa Allah tidak memberitahu kematian kita? Ya, nyambung tuh Pak. Saya kira itu sangat logis. Ya, ketika kita tahu, maka kalau permainan sepak bola menjadi tidak menarik. Gitu. Maksudnya gini, kalau itu sebuah permainan menjadi tidak menarik. Kalau kita sedang menguji orang dengan sesuatu, diberitahu finishnya di mana, maka sebetulnya tidak menarik. Karena apa? Karena hampir seperti kalau permainan pada umumnya ya memang ada batas waktunya. Iya, betul. Sehingga dia fokus bermain, fokus. Coba bayangkan kalau sepak bola saja seperti Pak Rudi pernah singgung bahwa tidak ada batas waktunya. Maka tidak menarik, maka pemain bu tidak fokus. Suruh nyerang mungkin bilang nanti aja besok lah nyerang. Iya, betul. Ya. Tapi kalau dikasih batas waktu, maka setiap pemain menjadi fokus. Gitu. Nah kita ini hidup kita tidak diberitahu kapan berakhir. Justru itulah nilai ibadahnya yang penting. Justru itulah yang sangat bagaimana sikap orang melihat itu adalah itu ujiannya. Ujian kita bagaimana memperlakukan waktu kita ini, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Maka harus setiap saat kita